Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Citra Dianawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Islam Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan diawali dengan kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kutipan tersebut mengandung makna yang tersirat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan juga mengajarkan tentang menanamkan nilai-nilai moral atau kebajikan dan karakter yang baik kepada anak-anak. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini, sangatlah penting menerapkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada permasalahan yang terjadi. Selain nilai-nilai kebajikan, agar mendapatkan keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana, juga perlu memperhatikan atau berpihak kepada murid. Selanjutnya, bagaimanakah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis rasa peduli, berbasis peraturan, dan berbasis hasil akhir, di mana dalam penerapannya disesuaikan dengan kondisi atau situasi dari masing-masing permasalahan yang terjadi. Apapun prinsip yang diambil oleh pemimpin, tetaplah harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan berpihak kepada murid serta bertanggung jawab sehingga pengambilan keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif pada lingkungan kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas, pastinya akan ada saja permasalahan yang mungkin muncul. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita seharusnya memiliki kepekaan terhadap segala permasalahan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, diantaranya berpihak kepada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal, dan harus bertanggung jawab, maka secara tidak langsung kita telah menjadi contoh atau teladan atau role model bagi murid kita tentang cara pengambilan keputusan yang tepat, adil, dan objektif. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini?
Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksud dari kutipan tersebut menurut saya, orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentunya akan mengedepankan etika daripada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didapatkan dari proses pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan inilah terdapat penanaman dan penguatan karakter baik kepada siswa, sehingga siswa dapat memiliki etika. Dengan memiliki etika tersebut, maka akan mempermudah dalam berhubungan bermasyarakat maupun pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baiklah, Bapak dan Ibu semuanya, berikut akan saya paparkan rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi. Pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Sebagai seorang pemimpin, pada penerapan pengambilan keputusan haruslah mampu menjadi contoh atau teladan bagi yang dipimpinnya, atau ingarsa sing tulada. Hasil keputusan tersebut harus mampu membangkitkan semangat yang tinggi dengan tetap berpihak kepada murid, atau ing matya mangun karsa. Selain itu, seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi atau tuturi handayani sehingga keputusan yang diambilnya diperoleh hasil yang baik dan bertanggung jawab. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Kita memiliki nilai-nilai sebagai guru penggerak, diantaranya yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif yang harus tertanam dalam diri. Nilai-nilai tersebut sangat memiliki peran yang penting pada prinsip-prinsip pengambilan suatu keputusan yang akan kita ambil, yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya.
Bapak dan Ibu, kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam pengambilan keputusan. Menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Percakapan coaching dilakukan dengan memenuhi komponen inti yang antara lain kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan kegiatan coaching ini diharapkan kita dapat menggali banyak informasi dari permasalahan tersebut, sehingga coach atau yang mempunyai permasalahan dapat menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri. Tentu saja, pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ini akan efektif jika penerapan coaching dilakukan dengan berkolaboratif dengan berbagai pihak. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kita tahu bahwa hal yang terpenting pada saat mengambil keputusan adalah tidak mengedepankan emosi. Karena keputusan yang diambil dengan emosi sudah pasti akan menjadi suatu keputusan yang kurang tepat. Untuk itu, kemampuan mengelola dan menyadari aspek sosial emosional bagi seorang pemimpin sangatlah diperlukan dan memiliki peran yang penting. Apalagi jika kita dihadapkan dengan masalah dilema etika. Agar dapat mengidentifikasi emosi-emosi yang kadang muncul, maka perlu menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika harus didasari oleh nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik, yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid. Pada kasus dilema etika, perlu dianalisis terlebih dahulu menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pun harus dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bapak dan Ibu semuanya, agar kita sebagai pemimpin pembelajaran mampu membuat suatu keputusan yang tepat, berdampak terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka kita harus dapat mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu. Jika kasusnya termasuk dilema etika, maka kita dapat menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Semakin sering kita berlatih membahas studi kasus, maka semakin terlatih
fokus, dan tepat sasaran dalam mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak kepada murid, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang diambil. Yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan dilakukan di antaranya yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Pemilihan prinsip tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pasti ada resikonya, namun hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika adalah adanya perasaan yang tidak enak yang timbul karena ada perasaan yang khawatir tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman tersebut. Yang kedelapan, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Apakah dan bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Bapak dan Ibu guru hebat, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah adanya merdeka belajar bagi murid. Dengan adanya merdeka belajar, murid-murid kita bebas belajar sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing. Dengan ini diharapkan murid-murid kita akan menjadi sukses dengan bidangnya masing-masing. Bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Untuk itu, dalam pengambilan keputusan haruslah berpihak kepada murid. Dan guru harus mampu untuk memfasilitasi, membantu mengembangkan bakat dan minat murid. Penggunaan model pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid kita sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran tentu akan membawa dampak bagi murid baik jangka panjang maupun jangka pendeknya. Agar keputusan yang kita ambil bertanggung jawab dan berpihak kepada murid, maka pengambilan keputusan perlu adanya dianalisis terlebih dahulu menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Pada prosedur pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan 5 uji, diantaranya
uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji panutan, ataupun uji idola. Selanjutnya, ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, pengambilan keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai guru penggerak, khususnya berpihak pada murid, dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan jangka panjang dan jangka pendeknya bagi murid kita. Pengambilan keputusan juga berpengaruh pada proses pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan potensi murid. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi sosial dan emosional sehingga dapat mengambil keputusan dengan kesadaran diri, mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pada saat melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dapat dilakukan dengan coaching, sehingga dapat menggali informasi dan menemukan permasalahannya. Ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari pada modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut pemahaman saya, perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral terletak pada situasi pilihan pada kedua kasusnya. Pada dilema etika, situasi pilihan kasusnya keduanya sama-sama benar. Sedangkan pada bujukan moral, situasi pilihan kasusnya adalah benar dan salah. Dalam dilema etika terdapat 4 paradigma pengambilan keputusan, di antaranya individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian, terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, di antaranya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Terdapat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di antaranya mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Menurut saya, hal yang di luar dugaan yaitu dalam pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan modul yang sudah saya pelajari sebelumnya, seperti keputusan yang diambil harus berpihak pada murid, berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal, dan lain-lain. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema?
Bila mana pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema sebelum pengambilan keputusan ini. Dalam menerapkan pengambilan keputusan tersebut, saya tidak melalui proses analisa kasus terlebih dahulu. Namun, keputusan yang saya ambil tetap berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata dalam pengambilan keputusan perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Di antaranya menggunakan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan mempelajari konsep ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa kepada saya. Sebelumnya, saya mengambil keputusan hanya berdasar pada nilai-nilai kebajikan saja, tanpa melakukan analisis kasus terlebih dahulu. Sesudah mengikuti pembelajaran pada modul ini, dalam pengambilan keputusan dilema etika, ternyata perlu adanya analisis. Di antaranya menggunakan 4 paradigma apa yang digunakan. Selanjutnya, 3 prinsip pengambilan keputusan sesuai situasi dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bapak dan Ibu semua, menurut saya, mempelajari topik pada modul ini sangatlah penting, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Karena dalam pengambilan keputusan perlu adanya analisis kasus, terutama dilema etika. Di antaranya melalui 4 paradigma yang digunakan, 3 prinsip-prinsip pengambilan keputusan sesuai situasi dan kondisi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan serta berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Dengan demikian, keputusan yang saya ambil nantinya adalah keputusan yang bertanggung jawab, berpihak kepada murid, dan bijaksana. Demikian tadi paparan tentang koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga penjelasan tersebut dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.